Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang seru banget, sekaligus cukup bikin deg-degan di dunia investasi, yaitu trading futures. Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar konsep yang kelihatannya rumit ini jadi sesuatu yang jauh lebih gampang dicerna. Siap? Yuk, kita mulai. Gini deh, biar gampang, kita pakai perumpamaan. Pasar spot itu ibaratnya kamu pergi ke toko emas, bayar, terus langsung bawa pulang emasnya. Udah, barangnya jadi milikmu saat itu juga. Nah, pasar futures itu beda. Ini lebih kayak kamu bikin janji sama toko emas. Oke, saya janji beli emas ini bulan depan ya. Harganya kita sepakati sekarang. Jadi ini semua tentang perjanjian di masa depan. Nah, pertanyaannya, gimana sih mekanisme di balik janji ini? Kok bisa ada yang untung dan rugi dari sekedar sebuah perjanjian? Inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, perjanjian di masa depan. Kita harus paham dulu konsep dasarnya. Poin kuncinya adalah ini. Kamu itu nggak benar-benar memiliki asetnya saat ini. Kamu cuma pegang sebuah kontrak. Entah itu kontrak untuk minyak, emas, saham, bahkan kripto sekalipun. Intinya, kamu itu bertaruh. Kira-kira harganya di masa depan bakal naik atau turun. Terus, buat apa sih orang repot-repot begini? Ada dua alasan utama. Satu, spekulasi. Ini jelas ya, tujuannya buat cari untung dari tebakan pergerakan harga. Dua, dan ini penting banget buat dunia bisnis, yaitu hedging atau lindung nilai. Bayangin deh seorang petani kopi, dia mau mengunci harga jual panennya 3 bulan dari sekarang. Kenapa? Biar dia aman kalau nanti pas panen harga kopi malah anjlok. Nah, itulah gunanya hedging. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu bahasa yang dipakai para trader. Istilah-istilah ini tuh kayak kamus wajib. Kalau nggak ngerti ini, dijamin bakal bingung. Pertama, long. Ini gampang. Kalau kamu yakin harga Bitcoin misalnya bakal naik, kamu buka posisi long. Simpelnya, kamu taruhan harga bakal meroket. Nah, ini nih yang bikin futures jadi istimewa. Posisi short. Ini artinya kamu bisa dapat untung justru pas harga sebuah aset lagi turun. Jadi, kalau prediksimu harga emas bakal anjlok, kamu bisa buka posisi short dan tetap cuan. Kemampuan ini nggak ada di pasar spot biasa, kan? Berikutnya, kata ajaib di dunia futures, leverage alias daya ungkit. Anggap aja ini kayak kekuatan super atau mode turbo dalam trading. Cuma dengan modal kecil, kamu bisa mengontrol posisi trading yang nilainya jauh lebih besar. Tentu aja, mau pakai mode turbo nggak gratis. Perlu jaminan dong. Nah, jaminan inilah yang namanya margin. Anggap aja ini kayak uang DP atau deposit yang kamu taruh untuk bisa meminjam kekuatan dari leverage tadi. Dan ini dia sisi gelapnya, likuidasi. Kalau tebakanmu salah total dan kerugianmu makin besar sampai menggerogoti habis uang jaminan alias margin kamu, maka bam! Posisimu bakal ditutup paksa oleh sistem. Artinya, modal kamu di posisi itu ludes, hilang. Sekarang, ayo kita lihat gimana si leverage ini bekerja di dunia nyata. Ingat ya, ini tuh kayak pedang bermata dua. Bisa kasih kamu keuntungan luar biasa, tapi di sisi lain kerugiannya juga bisa sama-sama luar biasa. Kita lihat skenario indahnya dulu. Misal, modalmu cuma $1.000. Kamu pakai leverage 10 kali lipat. Artinya, kamu bisa mengontrol aset senilai $10.000. Gede kan? Terus, harga asetnya naik, dikit aja, cuma 5%. Nah, keuntunganmu dihitungnya dari $10.000 itu, jadinya kamu untung $500. Coba bayangin, modal $1.000, untungnya $500. Itu profit 50% dari modal awalmu. Gila kan? Itu kan kalau ceritanya indah. Tapi gimana kalau pasar nggak setuju sama prediksimu dan harga justru bergerak ke arah sebaliknya? Disinilah risikonya jadi sangat nyata. Dengan leverage 10 kali yang sama, penurunan harga sebesar 10% aja, itu udah cukup buat menghapus semua modal $1.000mu tadi. Posisi kamu kena likuidasi, jaminanmu hilang total, kerugian 100%. Habis. Oke, biar makin nempel di kepala, kita bandingin langsung head to head antara trading spot dan futures. Tabel ini udah merangkum semuanya. Di spot, kamu beneran punya asetnya. Di futures, kamu cuma pegang kontrak perjanjian. Di spot, kamu cuma untung pas harga naik. Di futures, mau harga naik atau turun, dua-duanya bisa jadi peluang. Dan yang paling krusial, resiko. Di spot, resiko terbesarmu, ya nilai asetmu turun. Di futures, resikonya adalah likuidasi, kehilangan total modalmu di posisi itu. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Setelah tahu mekanismenya, mari kita tarik kesimpulan. Apa aja sih peluang utama dan jebakan maut yang perlu diwaspadai dari trading futures ini? Kelebihannya jelas banget.
Pertama, modalmu jadi super efisien berkat leverage. Kedua, fungsi hedgingnya itu penyelamat banget buat para pebisnis. Dan ketiga, pasarnya itu rame, jadi liquid banget. Gampang kalau mau masuk atau keluar posisi kapanpun. Tapi, risikonya juga sama besarnya. Leverage itu bikin pergerakan harga yang kecil jadi terasa dahsyat. Terus ada risiko margin call, di mana kamu bisa disuruh nambah dana jaminan biar posisimu nggak dilikuidasi. Dan yang paling penting, ini tuh instrumen yang kompleks. Nggak bisa asal tebak, butuh analisis dan manajemen risiko yang super disiplin. Nah, ini dia. Ini adalah peringatan paling penting dari semua obrolan kita hari ini. Trading interfutures itu bukan arena untuk coba-coba. Apalagi buat yang belum paham betul cara mengelola risiko. Tanpa pemahaman itu, ini bisa jadi cara tercepat buat kehilangan semua modalmu. Jadi, kita sampai di penghujung pembahasan. Futures itu ibarat pisau yang sangat tajam. Di tangan koki andal bisa jadi alat yang luar biasa, tapi di tangan yang belum terlatih bisa sangat berbahaya. Pertanyaan terakhir ini bukan ajakan untuk mencoba ya, tapi lebih untuk refleksi diri. Dengan potensi untung dan rugi yang sama-sama ekstrim, apakah alat ini cocok dengan profil risikomu? Hanya kamu sendiri yang bisa menjawabnya.